Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup lagi ditekan dari semua arah? Tagihan datang tanpa jeda. Hutang seperti tidak punya pintu keluar. Usaha sudah maksimal tapi hasilnya terasa diam di tempat. Dan yang paling bikin capek bukan cuma keadaan, tapi pikiran yang terus muter tanpa henti. Kalau kamu sedang di titik itu, mungkin ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Terima kasih sudah berhenti sejenak. Terima kasih sudah kasih waktu untuk dengerin sampai detik ini. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar video. Tapi ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari diam-diam. Ada satu hal yang jarang dibahas orang. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu halus untuk disadari. Bahwa dalam hidup ini, tidak semua jalan itu terlihat. Tidak semua solusi datang dari yang bisa dihitung. Ada jalan lain. Jalan yang tidak bising, jalan yang tidak selalu masuk logika, tapi justru sering jadi penentu segalanya. Orang menyebutnya jalur langit, jalur yang tidak perlu kamu kejar mati-matian, tapi perlu kamu buka pelan-pelan. Dan anehnya, banyak orang tidak sadar kalau selama ini jalur itu sebenarnya ada. Hanya saja tertutup oleh kebiasaan kita sendiri. Kita terlalu sibuk memperbaiki hidup dari bawah. Sampai lupa bahwa ada yang harus dibereskan dari atas. Kita kerja keras, lembur, cari peluang, muter otak. Semua itu penting, semua itu bagian dari usaha. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan ke diri sendiri. Seberapa dekat kita dengan Allah? Karena jujur saja, kadang masalah bukan di kurangnya usaha, tapi di arah yang belum tepat. Ada orang yang usahanya biasa saja, tapi hidupnya seperti dimudahkan. Ada yang secara logika tidak mungkin bisa keluar dari hutang, tapi tiba-tiba satu persatu selesai. Bukan karena dia lebih hebat, bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia diam-diam memperbaiki jalur yang tidak terlihat. Jalur antara dirinya dan Allah. Di titik ini, coba kamu jujur sama diri sendiri. Sudah berapa lama kamu sibuk mikirin rezeki, tapi lupa mendekat ke yang ngasih rezeki? Sudah berapa lama kamu gelisah soal hutang, tapi jarang benar-benar ngobrol sama Allah tentang itu? Bukan sekadar doa cepat sebelum tidur, tapi benar-benar bicara, benar-benar mengeluh, benar-benar menyerahkan semuanya. Kadang kita gengsi untuk terlihat lemah, padahal di hadapan Allah, justru disitulah kekuatan dimulai. Dan mungkin itu yang selama ini kurang. Bukan usaha kamu yang kurang, bukan kerja keras kamu yang kurang, tapi ada pintu yang belum kamu ketuk dengan sungguh-sungguh. Jalur langit itu aneh, dia tidak butuh kamu sempurna, dia tidak butuh kamu suci dulu baru datang. Justru dia terbuka ketika kamu datang dengan kondisi paling jujur. Saat kamu capek, saat kamu bingung, saat kamu tidak tahu harus bagaimana lagi. Disitulah sebenarnya awalnya. Bukan saat semuanya sudah rapi, tapi saat kamu mulai sadar kalau kamu butuh Allah. Pelan-pelan saja, tidak perlu langsung berubah drastis. Kadang jalur itu mulai terbuka dari hal kecil. Dari kamu yang mulai meluangkan waktu sebentar di malam hari. Dari kamu yang mulai bicara lebih jujur dalam doa. Dari kamu yang mulai mengurangi hal-hal yang menjauhkan hati. Dan mungkin awalnya tidak terasa apa-apa. Hidup masih sama, masalah masih ada, hutang belum hilang, tapi ada satu yang berubah duluan. Hati kamu, yang tadinya sempit, mulai sedikit lega. Yang tadinya penuh tekanan, mulai ada ruang untuk bernapas. Dan disitulah tanda pertama, bahwa jalur itu mulai terbuka. Karena sebelum rezeki datang dalam bentuk uang, Allah seringkali memperbaiki dulu bagian dalam diri kita. Supaya saat rezeki itu datang, kita siap menerimanya. Banyak orang ingin masalahnya cepat selesai, tapi lupa kalau dirinya belum siap dengan perubahan. Dan Allah tidak pernah salah timing. Dia tahu kapan harus menahan. Dia tahu kapan harus memberi. Dan ketika dia memberi, itu bukan sekadar cukup, tapi pas. Pas dengan kebutuhan, pas dengan kondisi, pas dengan waktu. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu. Bukan perubahan besar, tapi seperti ada harapan yang muncul lagi.
Seperti ada keyakinan kecil yang bilang, masih ada jalan, dan kalau kamu merasakan itu, jangan diabaikan, karena itu bukan sekadar perasaan. Itu tanda bahwa hatimu mulai terhubung lagi dengan yang selama ini mungkin kamu jauhkan tanpa sadar. Perjalanan ini belum selesai, ini baru awal. Masih ada hal-hal yang akan pelan-pelan kamu pahami tentang bagaimana jalur langit itu bekerja, tentang bagaimana sesuatu bisa berubah tanpa kamu sadari. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan sekarang. Kalau kamu merasa ini menyentuh, kalau kamu merasa ini seperti jawaban, coba tulis amin, bukan sekadar kata, tapi sebagai bentuk harapan. Sebagai cara kamu mengetuk pelan. Dan mungkin dari situ, satu langkah kecil dimulai. Langkah yang tidak terlihat, tapi bisa membawa kamu ke perubahan yang selama ini kamu tunggu. Kadang yang paling bikin seseorang lelah itu bukan kerjaannya, bukan juga masalahnya, tapi rasa seperti berjalan sendirian. Seolah semua beban ditaruh di pundak sendiri. Seolah tidak ada yang benar-benar paham. Seolah doa yang dipanjatkan hanya kembali sebagai gema. Kalau kamu pernah ada di titik itu, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang terlihat kuat di luar, tapi diam-diam sedang berjuang keras di dalam. Dan di fase seperti ini, biasanya orang mulai mencari jalan, mencari cara, mencari sesuatu yang bisa membuat semuanya terasa lebih ringan. Tapi seringkali yang dicari justru jauh. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya dekat, sangat dekat, dekat sekali sampai kadang kita tidak menyadarinya. Jalur langit itu seperti itu. Dia tidak jauh, dia tidak rumit, tapi sering terlewat karena kita terlalu fokus ke yang terlihat. Kita terbiasa mengukur segalanya dengan logika. Kalau penghasilan segini, berarti cukup segini. Kalau hutang segitu, berarti butuh waktu sekian. Semua dihitung. Semua dipikirkan, semua dianalisa, dan tidak salah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam hitungan. Campur tangan Allah. Karena kalau Allah sudah ikut campur, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang buntu bisa terbuka, yang berat bisa terasa ringan. Masalahnya bukan di apakah Allah mampu atau tidak, tapi di apakah kita membuka ruang untuk itu atau tidak. Disinilah banyak orang tidak sadar. Mereka minta rezeki, tapi hatinya penuh keraguan. Mereka berharap jalan keluar, tapi dalam dirinya masih dipenuhi ketakutan. Bukan takut yang biasa, tapi takut yang membuat mereka merasa semua harus dikendalikan sendiri. Padahal jalur langit tidak bekerja seperti itu. Jalur langit justru mulai terbuka ketika kita berani melepas sedikit kendali. Bukan berarti menyerah, tapi percaya. Percaya bahwa Allah melihat, percaya bahwa Allah mendengar, percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian. Dan percaya seperti ini tidak datang dalam satu malam. Ini proses, kadang dimulai dari momen-momen kecil. Seperti ketika kamu bangun di waktu yang tidak biasa. Bukan karena alarm, bukan karena gangguan, tapi seperti ada yang membangunkan. Dan di momen itu, kamu duduk sebentar, mungkin masih setengah sadar, mungkin masih bingung, tapi ada dorongan untuk diam, untuk mengingat, untuk berbicara dengan Allah. Awalnya mungkin canggung, tidak tahu harus bilang apa, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi justru di situ letak kejujurannya. Tidak perlu kata-kata yang indah, tidak perlu susunan doa yang panjang. Cukup apa adanya, tentang lelahmu, tentang takutmu, tentang harapanmu, dan tanpa kamu sadari, itu yang mulai membuka sesuatu. Bukan langsung di luar, tapi di dalam, karena jalur langit selalu dimulai dari hati. Kalau hatinya masih penuh dengan dunia, penuh dengan kecemasan, penuh dengan keraguan, maka sulit untuk sesuatu masuk. Tapi ketika kamu mulai mengosongkan sedikit, memberi ruang, maka disitulah sesuatu mulai bekerja. Pelan, halus, tapi nyata. Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tapi kamu mulai merasakan perubahan. Kamu jadi lebih tenang, kamu jadi tidak mudah panik, kamu mulai bisa berpikir lebih jernih.
Dan dari situ, keputusan-keputusan kecil mulai berubah. Yang dulu terburu-buru jadi lebih hati-hati. Yang dulu emosional jadi lebih tenang. Yang dulu putus asa mulai punya harapan. Dan dari perubahan kecil itu, efeknya mulai terasa keluar. Ini yang sering tidak disadari, bahwa rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk langsung. Kadang dia datang dalam bentuk arah yang lebih tepat, pilihan yang lebih bijak, langkah yang lebih tenang. Dan dari situ, hasilnya mulai berbeda. Ada pintu yang tiba-tiba terbuka. Ada orang yang tiba-tiba membantu. Ada peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Semua terasa seperti kebetulan, padahal bukan. Itu bagian dari jalur langit yang mulai bekerja. Dan yang menarik, semakin kamu tidak terlalu memaksa, semakin kamu tidak terlalu cemas, justru semakin mudah semuanya mengalir. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, tapi usahamu jadi lebih ringan, karena kamu tidak lagi membawa semuanya sendirian. Ada rasa bahwa ada yang membantu. Ada rasa bahwa ada yang mengatur, dan itu membuat langkahmu berbeda. Tidak lagi penuh tekanan, tidak lagi penuh ketakutan, tapi penuh keyakinan yang pelan-pelan tumbuh. Di fase ini, biasanya orang mulai mengalami hal-hal kecil yang aneh. Seperti mendapatkan uang dari arah yang tidak disangka. Seperti dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Seperti diberi kemudahan di saat yang sebelumnya terasa mustahil. Dan kalau kamu jujur, hal seperti itu mungkin pernah kamu alami. Hanya saja kamu menganggapnya biasa. Padahal itu bukan biasa. Itu sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di balik layar hidupmu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Dan di titik ini, kamu mulai belajar satu hal penting. Bahwa tidak semua harus kamu pahami sekarang. Tidak semua harus kamu kontrol. Kadang cukup dijalani, cukup dipercaya, dan ini bukan hal yang mudah. Karena kita terbiasa ingin kepastian. Kita ingin tahu kapan selesai. Kita ingin tahu bagaimana caranya. Kita ingin tahu hasil akhirnya. Tapi jalur langit tidak selalu memberi itu di awal. Dia memberi petunjuk sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dan di setiap langkah itu, yang diuji bukan kemampuanmu, tapi kepercayaanmu. Apakah kamu tetap berjalan saat belum melihat hasil? Apakah kamu tetap berharap saat keadaan belum berubah? Apakah kamu tetap mendekat saat belum ada jawaban? Disinilah banyak orang berhenti. Mereka sudah mulai, tapi berhenti di tengah, karena merasa tidak ada perubahan. Padahal perubahan itu sudah dimulai. Hanya belum terlihat jelas, seperti benih yang ditanam. Tidak langsung tumbuh besar, tapi bukan berarti tidak tumbuh. Dan jalur langit bekerja seperti itu. Dia tidak instan, tapi pasti. Dia tidak selalu cepat, tapi tepat. Dan ketika kamu bertahan di proses itu, pelan-pelan kamu akan melihat bahwa yang berubah bukan hanya keadaan, tapi dirimu sendiri. Kamu jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tenang. Dan di titik itu, masalah yang dulu terasa besar, mulai terasa lebih kecil. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu sudah tidak sama. Kamu sudah naik satu level. Dan dari situ, rezeki mulai mengikuti. Karena rezeki tidak hanya soal usaha, tapi juga soal kesiapan. Dan kamu sedang dipersiapkan. Kalau kamu masih di sini sampai bagian ini, berarti kamu sedang berada di proses itu. Proses yang mungkin tidak mudah, tapi sangat berarti. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, ada satu hal sederhana. Kalau kamu merasa relate, kalau kamu merasa ini seperti menggambarkan keadaanmu, coba tulis amin. Bukan hanya sebagai kata, tapi sebagai bentuk keyakinan bahwa kamu percaya bahwa kamu sedang dijalankan di jalur yang benar. Dan mungkin tanpa kamu sadari, jalur langit itu sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ada satu fase dalam hidup yang sering tidak disadari banyak orang. Fase ketika semuanya mulai berubah, tapi tidak terasa seperti perubahan besar. Tidak ada ledakan keberuntungan, tidak ada momen dramatis, tidak ada kejadian yang langsung mengubah segalanya dalam semalam.
Justru yang terjadi sebaliknya. Perubahan itu datang pelan, hampir tidak terasa, seperti air yang menetes sedikit demi sedikit. Tapi anehnya, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu baru sadar bahwa hidupmu sudah tidak sama lagi. Di titik inilah jalur langit benar-benar mulai bekerja. Bukan sekadar terbuka, tapi mulai mengalir. Dan yang paling unik, sering kali kamu tidak sadar kapan tepatnya itu dimulai. Tiba-tiba saja, hal-hal yang dulu terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Hutang yang dulu seperti gunung, mulai berkurang sedikit demi sedikit. Masalah yang dulu membuatmu tidak bisa tidur, sekarang tidak lagi menguasai pikiranmu seperti dulu. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketenangan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Ini yang sering dilewatkan, bahwa tanda jalur langit terbuka bukan pertama kali terlihat dari harta, tapi dari hati. Hati yang tidak lagi gelisah berlebihan, hati yang mulai percaya, hati yang tidak lagi merasa sendirian. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, segalanya mulai mengikuti, pelan-pelan, tapi pasti. Kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, bukan yang sekadar hadir, tapi yang benar-benar membawa pengaruh baik, yang mungkin memberi peluang, yang mungkin memberi jalan, atau bahkan hanya memberi satu kalimat yang mengubah cara pandangmu. Dan dari situ, arah hidupmu mulai sedikit bergeser. Tanpa kamu sadari, kadang juga datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Seperti kemudahan dalam pekerjaan, seperti ide yang tiba-tiba muncul, seperti keputusan kecil yang ternyata berdampak besar. Semua terasa biasa, tapi kalau kamu perhatikan, polanya mulai berbeda, seperti ada yang menyusun semuanya. Dan disitulah kamu mulai paham bahwa ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah bagian dari cara Allah bekerja dalam hidupmu. Cara yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi selalu bisa dirasakan. Dan semakin kamu menyadari itu, semakin kamu belajar satu hal penting, untuk tidak terlalu memaksakan. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi tidak lagi memaksakan hasil. Karena kamu tahu, tugasmu adalah berjalan, bukan mengatur semuanya. Dan ketika kamu sampai di pemahaman itu, ada rasa lega yang tidak bisa diganti dengan apapun. Rasa bahwa kamu tidak lagi sendirian. Rasa bahwa ada yang menjaga langkahmu. Rasa bahwa setiap yang terjadi ada maksudnya. Di titik ini, biasanya satu persatu hutang mulai menemukan jalannya. Bukan selalu dalam bentuk uang besar, tapi dalam bentuk kecukupan yang konsisten. Ada saja cara untuk membayar. Ada saja jalan untuk menyelesaikan. Yang dulu terasa mustahil, sekarang terasa mungkin. Dan semua itu terjadi tanpa kamu sadari sepenuhnya. Tiba-tiba saja sudah berkurang. Tiba-tiba saja sudah terselesaikan sebagian. Dan ketika kamu mencoba mengingat kembali, kamu akan bingung sendiri, kapan tepatnya ini mulai berubah. Karena memang jalur langit tidak bekerja dengan cara yang kasar. Dia halus, dia rapi, dan seringkali tidak ingin kamu sadari sepenuhnya. Agar kamu tetap rendah hati. Agar kamu tetap ingat bahwa ini bukan semata karena usahamu, tapi karena ada campur tangan Allah di dalamnya. Di fase ini juga, biasanya kamu mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Rasa syukur yang berbeda, bukan hanya saat dapat sesuatu, tapi bahkan saat tidak dapat pun kamu masih bisa bersyukur. Karena kamu mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda. Kamu tidak lagi hanya fokus pada apa yang kurang, tapi mulai melihat apa yang sudah ada. Dan dari situ, hati kamu semakin lapang. Dan ketika hati lapang, rezeki lebih mudah masuk. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini hukum yang sering tidak disadari. Bahwa hati yang sempit sulit menerima. Tapi hati yang lapang selalu punya ruang. Dan Allah tahu persis kapan hati seseorang sudah siap. Ketika sudah siap, Dia beri. Bukan hanya cukup, tapi cukup dengan cara yang menenangkan. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar satu hal,
bahwa selama ini yang kamu cari bukan hanya pelunasan hutang, tapi ketenangan. Karena apa gunanya banyak uang kalau hati tetap gelisah? Apa gunanya semua selesai kalau pikiran masih penuh ketakutan? Dan jalur langit memberikan itu secara bersamaan. Bukan hanya solusi, tapi juga ketenangan. Bukan hanya jalan keluar, tapi juga kekuatan untuk menjalaninya. Dan ketika kamu sudah sampai di fase ini, kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah tidak lagi kamu lihat sebagai beban semata, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Kamu tidak lagi mudah putus asa, karena kamu tahu, setiap kesulitan selalu punya pintu. Dan pintu itu selalu ada, selalu disiapkan. Tinggal kamu mau membuka atau tidak. Dan membuka jalur itu tidak butuh sesuatu yang besar. Tidak butuh kamu menjadi sempurna. Cukup kamu terus kembali. Kembali saat kamu lupa. Kembali saat kamu lelah. Kembali saat kamu merasa jauh. Karena Allah tidak pernah menjauh. Yang menjauh hanya kita. Dan kabar baiknya, selama kamu masih mau kembali, selama kamu masih mau mengetuk, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Sekarang coba kamu rasakan, apakah ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu? Mungkin belum di luar, mungkin keadaan masih sama, tapi kalau di dalam ada sedikit saja rasa tenang, ada sedikit saja rasa yakin, itu bukan hal kecil, itu awal dari sesuatu yang besar. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari dalam, dan dari dalam itulah jalur langit bekerja, pelan, diam, tapi pasti. Kalau kamu sampai di bagian ini, bukan tanpa alasan, mungkin ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu masih dijaga, bahwa masih ada harapan. Dan sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, ada satu hal sederhana. Kalau kamu percaya, kalau kamu ingin membuka lebih lebar jalur itu, kalau kamu ingin hidupmu pelan-pelan berubah, coba tulis amin, dengan hati yang tenang, dengan keyakinan yang sederhana. Bukan karena kata itu yang mengubah segalanya, tapi karena di balik itu ada harapan. Dan siapa tahu, dari satu kata itu, menjadi awal dari perubahan yang selama ini kamu tunggu. Perubahan yang tidak datang dengan ribut, tapi datang dengan cara yang paling indah. Diam-diam, namun pasti.